Halo semuanya, saya Vincent Gunawardian dari Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Elektronika, Prodi Teknik Informatika, akan mempresentasikan tugas pengganti ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Teori Bahasa Otomata. Pada PowerPoint ini, saya akan membahas tentang 5 hal, yaitu pengertian CNF, cara mengubah CFG menjadi CNF, teori mesin Turing, kelebihan mesin Turing dibanding PDA, dan teori NP problem. Langsung saja kita mulai. Pertama, pengertian CNF. Chomsky Normal Form atau CNF adalah salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk konteks free grammar atau CFG. CFG perlu diubah ke CNF karena seperti pada bidang matematika lainnya, bentuk normal membuat banyak konsep lebih mudah untuk ditangani karena Anda dapat mengasumsikan struktur sederhana untuk mereka. Jadi, CFG itu belum termasuk bentuk normal. Masih belum mudah dimengerti oleh algoritma atau komputer. Sedangkan CNF sudah menjadi bentuk normal yang dapat dimengerti dengan mudah oleh algoritma atau komputer. Maka CFG perlu diubah menjadi CNF. Perbedaan CFG, RG, dan CNF. CFG, ruas kirinya satu simbol non-terminal. Ruas kanannya bebas, bisa sebanyak apapun dan berbentuk apapun. Contohnya, himpunan B yang berisi C besar, D besar, E kecil, F besar, dan G kecil. Kemudian regular grammar, ruas kirinya satu simbol non-terminal. Ruas kanannya maksimum satu simbol non-terminal yang diletakkan di paling kanan. Jadi, simbol terminalnya bisa berapa banyak pun yang Anda mau. Yang penting hanya ada satu simbol non-terminal atau kurang, dan letaknya di paling kanan. Seperti pada contoh, himpunan A yang berisi E kecil, B besar. B besar adalah simbol non-terminalnya. Kemudian adalah himpunan A lagi, E kecil, F kecil, G kecil, H besar. Kemudian himpunan H yang berisi A kecil, dan A kecil. Dapat dilihat pada contoh terakhir, tidak ada simbol non-terminal. Dan itu boleh karena peraturannya mengatakan hanya maksimum satu simbol non-terminal, bukannya minimum. Kemudian CNF, ruas kirinya satu simbol non-terminal. Ruas kanannya harus dua simbol non-terminal atau satu simbol terminal. Contohnya himpunan A, B besar, itu adalah dua simbol non-terminal atau dua variabel. Dan himpunan B yang berisi C kecil yang merupakan satu simbol terminal. Jika berlebih atau kurang, maka yang ruas kanan itu harus diubah. Perubahan itu akan dijelaskan dalam bagian berikut. Cara mengubah CFG ke CNF.
Syarat perubahan chain CFG ke chain F adalah chain F dapat dibentuk dari CFG yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produk useless, penghilangan produk unit, dan penghilangan produk kosong. Jadi chain F merupakan CFG yang tidak memiliki produk useless, unit, dan kosong. Aturan produksi chain F. Pertama, sederhanakan CFG. Kedua, biarkan produk yang sudah menjadi chain F. Jadi jika ada produk yang sudah chain F, disisihkan saja, tidak usah diubah-ubah. Ketiga, ruas kanannya berupa sebuah simbol terminal atau dua variabel, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Keempat, jika ruas kanannya memiliki simbol terminal dan panjang ruas lebih dari 1, lakukan penggantian. Kelima, jika ruas kanannya memiliki simbol variabel lebih dari 2, lakukan penggantian. Penggantian tersebut dapat dilakukan berulang kali, sampai semua produk dalam bentuk chain F. Selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh produk-produk baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Simbol-simbol variabel baru itu akan digunakan dalam penggantian supaya hasilnya bisa dipaksakan menjadi chain F. Contohnya, pertama himpunan A yang berisi B besar, C besar. Hanya ada dua simbol variabel di ruas kanan, yaitu B besar dan C besar. Maka contoh ini benar. Yang salah adalah jika contoh himpunan A-nya berisi B besar, C besar, dan D besar. Atau ada 3 simbol variabel atau 3 simbol non-terminal. Itu tidak boleh berlebih dia, maka itu salah, harus diubah. Contoh kedua, himpunan A berisi B kecil. Hanya ada satu simbol terminal di ruas kanan, yaitu B kecil. Maka contoh ini juga benar. Yang salah adalah jika himpunan A berisi B kecil, B kecil. Itu ada dua simbol terminal. Untuk berlebih, harus diubah juga. Contoh ketiga adalah himpunan B yang berisi B besar, A besar, atau D kecil. Ini artinya himpunan B dapat berisi B besar, A besar, atau D kecil. Jadi dibagi dua dia. B besar, A besar itu dua variabel yang jadi benar. D kecil hanya satu simbol terminal, berarti juga benar. Maka contoh ini benar. Contoh soalnya, himpunan S berisi A kecil, B besar, atau S besar, atau C kecil. Himpunan B berisi B besar, B besar, B besar, atau C kecil, D kecil, atau A kecil. Ubahlah ke bentuk chain F. Langkahnya, biarkan yang sudah dalam bentuk chain F, yaitu S besar, dan C kecil dari himpunan S, dan A kecil dari himpunan B. Kemudian lakukan penggantian. Misalkan, buat variabel baru, yaitu Z1, Z2, Z3, dan Z4. Misalkan A itu adalah Z1, B besar itu adalah Z2,
C kecil itu adalah Z3 dan D kecil itu adalah Z4. Lakukan penggantian ke dalam soalnya tadi dan hasilnya adalah seperti ini. Dari A kecil menjadi Z1 dan B besar. Ini dua variabel sudah benar. Dan S besar sudah benar tadi. C kecil sudah benar tadi. Maka himpunan ini sudah menjadi CNF yang layak. Sudah benar. Ini adalah himpunan B. Jadi B besar menjadi Z2B besar. Ini dua variabel jadinya. Maka sudah benar. Yang tadi adalah C kecil, D kecil menjadi Z3, Z4. Ini dua variabel yang tadinya dua terminal menjadi dua variabel. Jadi dua variabelnya sudah benar. Dan A kecil yang tadi sudah benar. Maka himpunan B sudah menjadi CNF yang layak. Dan mesin Turing, teori mesin Turing. Mesin Turing dibuat oleh Alan Turing, sebuah ilmuwan yang merancang mesin Turing ini untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada FSA dan PDA. Caranya dengan merepresentasikannya dengan pita yang dapat ditulis atau dibaca. Jadi mesin Turing representasiannya adalah pita yang dapat ditulis dibaca, bukan dengan representasi stack yang digunakan pada PDA. Pita mesin Turing panjangnya tak terhingga dan dapat ditulis atau dibaca. Yang ditulis atau dibaca pada pita adalah simbol. Setelah simbol tuliskan pada pita, maka simbol yang sebelumnya ada pada pita akan berubah menjadi simbol yang baru saja dituliskan tersebut. Definisian mesin Turing. Mesin Turing didefinisikan sebagai M sama dengan himpunan hingga state, alfabet input, simbol pada pita, yang juga meliputi blank, state awal, state akhir, simbol kosong atau blank, dan fungsi transisi. Blank tidak termasuk alfabet input. Gerakan pada mesin Turing diwakili oleh fungsi transisi. Contohnya, fungsi transisinya adalah QI, A sama dengan QJ, B, X. Di sini arti contoh ini adalah untuk ruas kiri, mesin kedudukan QI membaca simbol masukan A. Jadi QI membaca A. Kemudian untuk ruas kanan, mesin berubah ke status QJ, menulis B, dan posisi baca atau tulis bergerak X. X berupa R atau gerak ke kanan atau L gerak ke kiri. Jadi QJ bergerak ke QJ, menulis B atau membaca B, dan bergerak X. Jadi ini adalah bagian input, ini adalah bagian output. Contoh soalnya. Diberi mesin Turing dengan definisi. Sebentar.
Beri mesin Turing dengan definisi state-nya Q1, Q2, inputnya A dan B. Simbol yang ada pada pita adalah A, B, dan blank. State awalnya adalah Q1, state akhirnya adalah Q2. Fungsi transisinya yang pertama adalah Q1, A sama dengan Q1, A, R. Fungsi transisi kedua adalah Q1, B sama dengan Q1, A, R. Fungsi transisi yang ketiga adalah Q1, blank sama dengan Q2, blank, L. Jika diinputkan string A, B, 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 A, maka gerakan mesin Turing akan seperti apa? Kita lihat gerakannya seperti pada gambar berikut. Inputnya adalah A, B, 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 A. State awalnya adalah Q1. Mesin membaca input A, melakukan aksi, mengubah state menjadi Q1, membaca atau menulis A, dan bergerak ke kanan. Maka state-nya tidak berubah, tetap Q1. Menulis atau membaca A, jadi tidak berubah karena awal juga A, berpindah ke kanan. Itu B. Mesin membaca input B dan lakukan aksi, mengubah state menjadi Q1, membaca atau menulis A, dan bergerak ke kanan. Jadi state-nya tidak berubah. Yang awalnya B di sini menjadi A dan bergerak ke kanan. Ulang lagi yang B sampai yang terakhir ada blank. Blank, mesin membaca input blank dan melakukan aksi, mengubah state menjadi Q2 yang merupakan final state, menulis atau membaca blank, dan bergerak ke kiri. Jadi seperti ini. Jadi dari contoh tersebut dapat dinyatakan bahwa mesin Turing tersebut apabila diumpankan sederetan simbol A dan atau simbol B dengan jumlah 0 atau lebih akan mengantarkan pada kedudukan final Q2. Dengan kata lain, mesin Turing tersebut dapat mengenali bahasa A dan B. Kelebihan mesin Turing dibanding PDA. FSA atau PDA. Pada FSA atau PDA, pita masukan hanya dapat dibaca. Head hanya dapat digerakkan ke kanan, dan pita masukan hanya berisi string masukan. Pada mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Dan pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Jadi kita lihat kembali contohnya tadi. Dia dapat ditulis atau dibaca. Kalau hanya bisa dibaca saja, ini tidak akan berubah. Kemudian dia bisa ke kanan dan ke kiri. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kemudian teori NP problem. Sebelum kita masuk ke teori NP problemnya, kita akan membahas sekilas beberapa hal yang penting dalam teori tersebut, yaitu algoritma waktu polinom dan non-polinom, masalah tractable dan intractable, masalah solvable dan unsolvable,
algoritma deterministik dan non-deterministik, dan persoalan keputusan atau masalah keputusan. Pertama, algoritma waktu polinom merupakan algoritma yang kompleksitas waktunya dibatasi oleh fungsi polinom sebagai fungsi dari ukuran masukannya, yaitu n. Contohnya adalah masalah sorting, searching, dan matrix. Algoritma waktu polinom termasuk atau tergolong algoritma yang bagus. Waktunya wajar, dan inputnya tidak akan terlalu besar. Sedangkan dalam algoritma waktu non-polinom, algoritmanya kompleksitas waktunya dibatasi oleh fungsi non-polinom sebagai fungsi dari ukuran masukannya, yaitu n. Contohnya pada TSP bisa menggunakan faktorial yang akan menggandakan inputnya menjadi jumlah yang sangat besar. Contoh lain adalah knapsack. Inputnya bisa digandakan dengan pangkat n, yang sudah pasti sangat besar hasilnya kalau n-nya besar. Soal ini tergolong sulit karena pengandaan yang sangat besar tersebut. Ya, waktu polinom ini contoh sortingnya ada beberapa metode seperti brute force atau quicksort. Penggandaan inputnya tergolong kecil, jadi masih bagus. Searching tadi juga sequential. Matrix ada brute force metodenya, masih tergolong kecil, masih mudah. Masalah tractable dan intractable. Masalah tractable adalah masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Masalah intractable adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Standar waktu wajar atau tidaknya adalah waktu polinomial. Waktu non-polinomial masih bisa dikatakan wajar jika n-nya kecil. Seperti tadi, contoh yang tadi. Ini masih cukup wajar jika n-nya kecil. Inputnya tidak akan menjadi terlalu besar. Sedangkan untuk yang waktu polinomial, inputnya berapapun masih akan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Masalah solvable dan unsolvable. Masalah solvable adalah jika masalah disebut solvable jika ada mesin Turing yang bisa menyelesaikannya. Masalah disebut unsolvable jika tidak ada mesin Turing yang bisa menyelesaikannya. Masalah solvable dibagi menjadi tractable dan intractable, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Algoritma deterministik dan non-deterministik.
Algoritma deterministik adalah algoritma yang dapat ditentukan dengan pasti aksi apa yang akan dikerjakan selanjutnya oleh algoritma tersebut. Jadi, dalam algoritma ini, aksi selanjutnya sudah pasti, tidak ada bercabang-cabang, perlu memilih apa lagi aksi yang lainnya. Sedangkan dalam algoritma non-deterministik, algoritma terus dapat menerka atau memilih sebuah aksi. Jadi, bercabang-cabang seperti pohon ya, akan diilustrasikan nanti. Algoritma ini yang non-deterministik dijalankan oleh mesin non-deterministik, yaitu komputer bersifat imajiner atau teoritis, seperti mesin Turing non-deterministik. Ini ilustrasinya. Untuk algoritma deterministik, lurus saja ke bawah karena sudah pasti akan lakukan aksi apa setelah aksi pertama. Sedangkan dalam non-deterministik, bercabang-cabang dia harus memilih apakah di antara beberapa pilihan opsinya. Kemudian nanti tiap cabang akan berujung pada accept atau reject. Sedangkan pada deterministik hanya ada satu yang harus diverifikasi, accept atau reject-nya. Terakhir adalah masalah keputusan. Masalah keputusan adalah masalah yang hanya mempunyai dua solusi, yaitu ya atau tidak. Sama dengan accept atau reject, ada atau tidak ada, bisa atau tidak bisa. Contohnya, diberikan sebuah integer x. Apakah elemen x terdapat dalam tabel? Jawabannya hanya ada atau tidak ada. Pertanyaan lain, apakah elemen x bilangan prima? Jawabannya hanya ya atau tidak. Tidak ada pilihan lain. Sekarang kita akan masuk dalam masalah NP-nya. Masalah NP terdiri dari P problem, NP problem, NP complete problem atau NPC problem, dan NP hard problem. Hampir semuanya, kecuali NP hard problem, menggunakan masalah keputusan saja. Jadi hanya dua pilihan, ya atau tidak. Pertama, P problem. P problem adalah himpunan semua masalah keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Jadi pencarian jawabannya dalam waktu polinom dan memverifikasi jawabannya juga dalam waktu polinom. Contohnya masalah searching, tes bilangan prima, dan uji kesamaan dua buah matriks. Traveling Salesman Decision Problem atau TSDP mungkin termasuk P-problem karena belum ada yang mampu membuktikan bahwa TSDP tidak dapat dipecahkan dalam waktu polinom. Dalam waktu bersamaan, belum ada pula yang mampu membuktikan bahwa TSDP pasti bisa dipecahkan dalam waktu polinom. Maka TSDP hanya mungkin termasuk P-problem. Selanjutnya NP problem. NP itu berarti non-deterministic polynomial time algorithm, bukan non-polinomial saja. NP problem adalah algoritma non-deterministik yang tahap verifikasinya dapat dilakukan dalam waktu polinomial.
Kalau tadi kedua tahapnya bisa dalam waktu polinomial, maka dalam NP problem hanya tahap kedua saja yang dapat dilakukan dalam waktu polinomial. P problem adalah himpunan bagian dari NP problem. Karena setiap masalah keputusan yang kompleksitas waktunya polinomial, jawabannya juga dapat diverifikasi dalam waktu polinom. Jadi diilustrasikan dalam gambar berikut. Jadi P adalah bagian dari NP. NP complete problem atau NPC problem adalah sebuah masalah X dapat disebut NPC jika X termasuk dalam kelas NP dan setiap masalah di dalam NP dapat direduksi atau ditransformasikan menjadi X dalam waktu polinom. Diilustrasikan dengan gambar ini. Jadi P dan NPC sama-sama himpunan bagian dari NP. Jika kita dapat menemukan algoritma dengan waktu polinom untuk menyelesaikan masalah X, maka kita dapat memecahkan semua masalah di dalam kelas NP dalam waktu polinom. Jadi jika ada NPC ini, algoritma yang bisa memecahkan satu saja masalah X, maka semua masalah yang ada dalam NP bisa dipecahkan dengan algoritma yang sama dalam waktu polinom juga. Maka komplit dari NP komplit ini berarti satu untuk semua. Sifat NPC problem. Pertama, masalah X adalah NPC jika sembarang masalah lain di NP bisa ditransformasikan menjadi X dalam waktu polinom. Kedua, dua masalah sembarang dalam NPC bisa ditransformasikan satu sama lain dalam waktu polinom. X ditransformasikan menjadi Y dalam waktu polinom dan Y ditransformasikan menjadi X dalam waktu polinom. Diilustrasikan dengan gambar ini. Y bisa menjadi X bisa menjadi Y dalam waktu polinom. Y bisa menjadi X dalam waktu polinom dan bisa juga menjadi masalah lain di luarnya dalam waktu polinom juga. Terakhir adalah NP-hard problem. NP-hard problem adalah himpunan masalah yang seperti NPC, tapi tidak harus berupa masalah keputusan. Jadi bisa masalah-masalah lain yang bukan masalah keputusan. Opsinya bisa 3 sampai 4 dan lain-lain dan seterusnya. Umumnya NP-hard problem memiliki kompleksitas algoritma dengan waktu eksponensial. Contohnya TSP yang bukan merupakan masalah keputusan. NP-hard problem biasanya hanya seperti NPC saja. Nah, maksudnya NPC bisa menjadi bagian dari NP-hard problem. Tapi kadang-kadang yang lainnya seperti NP dan P juga bisa termasuk NP-hard problem. Jadi NP-hard problem ini bisa, walaupun sangat sulit atau sukar, menjadi memiliki semua ini di dalamnya. Tapi biasanya hanya NPC saja.
Baiklah, itu saja dari saya. Jika ada banyak salah kata, banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih.